1107625265. Perkenalkan, nama aku Siti Nabila Mahfuzo dengan NIM 117005139. Kenalkan, nama aku Faiz Faisa dengan NIM 11076250012. Perkenalkan, nama saya Laila Nakia dengan NIM 1107625215. Perkenalkan, nama saya Iswari Briani Awalia dengan NIM 11076252225. Hari ini kita mau bikin video dengan tema Di tengah hiruk-pikuk perubahan zaman, ada satu fondasi yang tak pernah hilang, Pancasila. Lebih dari sekedar 5 sila, ia adalah cerminan jati diri bangsa ini. Tujuannya jelas untuk memberikan pemahaman komprehensif, bukan hanya sejarah, tetapi bagaimana ideologi ini diimplementasikan, diuji, dan tetap relevan menghubungkan masa lalu dengan tatanan masa depan kita. Untuk memahami Pancasila, kita harus kembali ke konteks kelahirannya. Pada akhir penjajahan, para pendiri bangsa dihadapkan satu pertanyaan fundamental. Apa dasar negara yang mampu menyatukan kita? Melalui perdebatan panjang di BPUPKI dan PPKI, muncullah 5 prinsip yang ditawarkan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Prinsip-prinsip ini disepakati sebagai fondasi filosofi. Inilah jawabannya. Sebuah ideologi terbuka yang secara resmi disahkan menjadi janji persatuannya bagi bangsa Indonesia. Gambaran nilai-nilai Pancasila pada masa kemerdekaan dapat dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia menerapkan semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam setiap sila. Contohnya pada sila pertama, yaitu para rakyat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah diperoleh. Lalu pada sila kedua, semangat untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang mulai tampak. Lalu pada sila ketiga, yaitu rasa nasionalisme dan kebersamaan rakyat dari berbagai suku, agama, dan daerah yang sangat kuat. Dan semua elemen itu bersatu demi mempertahankan kemerdekaan. Dan juga pada masa kemerdekaan, nilai Pancasila itu bukan hanya menjadi dasar negara formal, tapi juga menjadi pedoman moral dan semangat perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia agar untuk selalu menjaga, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang disebut dengan Perang Pasifik, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang Pasifik ini dimulai sejak tahun 1937 sampai dengan 1945. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari masyarakat Indonesia. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Toshakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yaitu terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase Yoshio. Ketua dan wakil ketua BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan.
Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, Ketua BPUPKI memberikan alasan tentang perlunya dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengemukakan pendapatnya dalam sidang BPUPKI pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dalam pidatonya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan kebangsaan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan 5 usulan dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usul agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang BPUPKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang pertama BPUPKI juga terdapat beberapa tokoh lain yang berpidato. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan, periode jeda atau istirahat, selama 1 bulan lebih. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Pertemuan tidak resmi BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama, belum ditentukan kesepakatan tentang dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 8 yang bertugas menampung berbagai usulan dasar negara dan memeriksanya. Panitia 8 lalu melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno BPUPKI. Selanjutnya, Panitia 8 mengadakan sidang atau pertemuan tidak resmi dengan anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta. Dalam sidang ini dibentuklah Panitia 9. Panitia tersebut dinamakan Panitia 9 karena anggotanya terdiri atas 9 orang. Panitia 9 bertugas membahas dan menelaah berbagai usulan yang telah ditampung oleh Panitia 8. Panitia 9 disebut juga panitia kecil. Adapun susunan keanggotaan Panitia 9 adalah sebagai berikut. Pembentukan Panitia 9 bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah melaksanakan perundingan dengan 4 orang wakil golongan kebangsaan dan 5 orang wakil golongan keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai kesepakatan luhur. Selain itu, Panitia 9 juga menyusun naskah yang akan digunakan sebagai teks proklamasi. Namun, naskah tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Piagam Center. Istilah Piagam Jakarta tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Muqaddimah, sedangkan Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebutnya Gentleman's Agreement. Sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, perbelanjaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Perumusan dasar negara Indonesia berakhir dalam sidang BPUPKI yang kedua. Selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, perjalanan Pancasila tak selalu mulus. Setelah masa kemerdekaan, kita memasuki babak baru, yaitu era Orde Lama. Awalnya adalah demokrasi parlementer, namun di tahun 1945, Presiden Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin. Ini adalah periode krusial, kekuasaan penuh terpusat, dan interpretasi Pancasila diarahkan untuk mendukung sistem ini. Inilah masa munculnya konsep resakon, upaya menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme di bawah payung Pancasila. Upaya ini meskipun bertujuan mempersatukan, justru menciptakan polarisasi dan gesekan ideologi yang sangat rentan. Klimaksnya adalah tragedi G30 SPKI, sebuah upaya brutal yang berusaha mengganti dasar negara. Peristiwa ini menjadi titik balik, mengakhiri Orde Lama, dan membuka lembaran baru dalam sejarah interpretasi Pancasila. Jangan
Apakah pemerintah memiliki peran besar dalam memperkuat atau justru malah melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Contohnya dalam demokrasi liberal. Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan parlemen dan banyak partai politik berdiri serta saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Situasi politik pada masa itu tidak stabil. Para partai politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa, yang mengakibatkan nilai-nilai Pancasila mulai terabaikan. Contohnya dalam sila keempat, yaitu musyawarah tidak terlaksana dengan baik karena keputusan politik kerap dipengaruhi oleh kepentingan partai, bukan berdasarkan hasil musyawarah yang mengutamakan kepentingan bangsa. Selanjutnya ialah demokrasi pemimpin, di mana melihat situasi politik yang tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituen dan kembali ke Undang-Undang 1945. Setelah itu, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan Presiden, yang menyebabkan nilai kemanusiaan dan keadilan sila kedua serta kelima terganggu karena terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan pendapat dan penindasan terhadap pihak yang dianggap menentang pemerintah. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998, nilai-nilai Pancasila mengalami banyak pergeseran. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan beragama dibatasi dan aliran yang dianggap menyimpang bisa dibubarkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terjadi banyak pelanggaran HAM seperti penangkapan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu isu persatuan sering digunakan untuk menekan kritik siapapun yang menentang dianggap anti Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilu diadakan rutin tapi dikendalikan pemerintah, partai politik dibatasi hanya 3 dan Golkar selalu menang. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kesejahteraan tidak merata. Korupsi dan kesenjangan sosial meningkat. Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru banyak bergeser karena kekuasaan lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Dampak kebijakan politik dan sosial pada implementasi Pancasila era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar tunggal bagi seluruh organisasi dan kehidupan berbangsa. Namun, penerapannya sering bersifat formalitas dan dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Kebijakan pemerintah yang sentralistik membuat nilai-nilai Pancasila kurang dipraktikkan secara nyata, sehingga muncul kesenjangan sosial dan kurangnya kebebasan berpendapat. Perubahan dan dinamika nilai-nilai Pancasila selama era reformasi. Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatan pada tahun 1998, Indonesia masuk ke masa reformasi. Zaman ini membawa semangat baru, kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan demokrasi yang lebih luas. Masyarakat bisa berbicara tanpa takut, partai politik baru bermunculan, dan media boleh bebas memberitakan apa saja. Tapi di sisi lain, nilai-nilai Pancasila mulai diuji. Kebebasan yang besar kadang disalahgunakan. Munculnya ujaran kebencian, konflik antar agama, dan menurunnya rasa gotong royong jadi tanda bahwa sebagian orang mulai melupakan makna Pancasila yang sebenarnya. Nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial kadang terpinggirkan karena orang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, semangat reformasi juga membuka kesempatan untuk menghidupkan kembali Pancasila secara lebih jujur dan sesuai zaman. Relevansi dan tantangan masa kini. Di era digital, nilai-nilai Pancasila diuji lewat media sosial dan kehidupan modern. Banyak orang mudah terprovokasi oleh berita palsu dan ujaran kebencian. Karena itu, Pancasila harus dijadikan paduan agar masyarakat tetap adil, toleran, dan menghargai perbedaan. Generasi muda berperan penting menjaga nilai kemanusiaan, kepersatuan, dan keadilan sosial. Pemaparan harapan terhadap nilai-nilai Pancasila di masa depan, harapannya nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perubahan zaman. Pancasila harus terus dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, agar bangsa Indonesia tetap satu, adil, dan sejahtera di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Refleksi terhadap peran generasi muda dalam meneruskan dan memperkuat Pancasila. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sikap toleran, jujur, disiplin, serta semangat gotong royong. Generasi muda dapat menjadi contoh nyata penerapan Pancasila melalui tindakan kecil di lingkungan sekolah, masyarakat, dan media sosial. Nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berkembang. Kesimpulannya, dari masa kemerdekaan